soal damai itu sebenarnya bukan baru pertama kali disuarakan oleh saudara Faisal Assegaf. Bahkan sejak sebelum laporan pun saudara Joko Widodo berusaha mengintimidasi anak dari bangsa ini, bagian dari warga negara, untuk mencari kebenaran tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini menjadi soalan publik, yang itu sudah memangsa dua anak bangsa, Bambang Tri dan Gus Dur. Tapi itu tidak dibungkam. Misalnya somasi sudah dilayangkan kuasa hukum Joko Widodo untuk diam, tapi apakah kemudian dengan somasi itu Pak Roy Suryo diam, tidak melanjutkan penelitian, masalah ijazah palsu itu menjadi selesai? Oh tidak. Dan ternyata ancaman itu dilanjutkan, dan seolah-olah kebenaran itu akan bungkam manakala meminjam otoritas kepolisian menjadi laporan polisi, jadilah penyelidikan, naik menjadi penyidikan, dan di ujung ada orang-orang yang punya deposit akal sangat kecil menganggap ketika status tersangka itu bisa menekan orang sehingga bisa mendamaikan al-haq dengan al-batil. Gak bisa. Karena hari ini soalan yang hari ini kita diskusikan itu ingin dijawab dan diketahui oleh masyarakat tentang kebenarannya seperti apa. Bukan cincanya, bukan damainya, bukan 86-nya, bukan. Lalu apa kewenangan kita mendamaikan persoalan yang sebenarnya bukan tupoksi kita? Lalu kita, istilah orang Jawa itu, wong legan golek momongan. Nggak tahu sangkut pautnya, nggak ada kepentingannya, tiba-tiba menjadi pihak yang seolah-olah akan melerai. Dan mohon maaf Bang Karni, hari ini persoalan ijazah palsu itu belum selesai. Jadi jangan mengekstensifikasi masalah, diperluas ke Pak SBY, Bu Mega, kemana-mana. Enggak gitu, enggak. Kami juga nggak pernah mendiskursuskan persoalan ini sampai ke sana, enggak. Dan benar Pak SBY kalau ditanya soal itu, GB, emang gue pikirin apa urusannya sama gue? Demokrat juga nggak ada urusannya, selama ini Demokrat juga sudah membantah gitu. Justru narasi yang diperluas, ekstensifikasi masalah ini, alih-alih mendamaikan suhu anak bangsa yang sudah mengkerucut pada soalan pembuktian ijazah, menjadi melebar kembali. Seolah ada masalah-masalah implisit dalam persoalan ijazah palsu, padahal persoalannya hanya eksplisit soal ijazah palsu. Lalu saya ingin tegaskan lagi, kalau kita memang meyakini Indonesia adalah negara hukum, yang memang mau tidak mau hukum itulah yang akan menjadi penengah atas perselisihan anak bangsa. Dan mohon maaf, hari ini bukan kemudian dengan mediasi itu Pak Roy di dalam sebuah kamar private, ya gelap, lalu ada senter, saudara Joko Widodo membawa ijazahnya, senter itu dinyalakan, Pak Roy kemudian suruh melihat, Mas Roy ini ya asli ya, sudah selesai begitu. Lalu bagaimana dengan pembersamaan rakyat? Mohon maaf, ini bukan soal Pak Roy datang ke polisi dan seterusnya, ini persoalan publik. Bayangkan, kami mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari advokasi ini, dan dalam setiap pemeriksaan Pak Roy Suryo itu selalu ada aktivis emak-emak yang membersamai tanpa dibayar. Artinya apa? Mereka mengasosiasi bahwa masalah ini bukan ansih masalah Roy Suryo, bukan. Ini masalah ketatanegaraan kebangsaan kita yang kalau tidak diselesaikan, pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang syarat untuk menjadi capres dan calon wakil presiden, ini akan problematik. Masa iya kita akan balik lagi di saat negara yang lain sudah bicara yang lebih substansial, kita balik lagi dalam urusan-urusan yang memang itu teknis tetapi menjadi substansial. Kenapa? Karena substansi daripada ijazah palsu itu adalah kejujuran.